Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafid Al-Faruq dengan NIM 2486080084. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning atau PBL untuk mengembangkan keterampilan siswa abad 21 pada materi fikih. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Dr. Budi Manfaat MSI. Selanjutnya, dalam proposal ini terdapat 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Adapun untuk bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan penelitian. Latar belakang masalah dalam proposal penelitian ini yaitu pembelajaran fikih memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang ajaran agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktiknya, banyak siswa mengalami kesulitan mengaitkan konsep fikih dengan realitas kehidupan mereka, sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna. Tantangan pendidikan abad 21 menuntut pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta pemecahan masalah. Model problem-based learning dinilai efektif untuk menjawab tantangan ini karena melibatkan siswa secara aktif dan memecahkan masalah nyata, meningkatkan rasa ingin tahu, dan mengembangkan berbagai keterampilan abad 21. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan problem-based learning dalam pembelajaran fikih di MA Salafiyah Karangtengah, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan siswa abad 21 dan memberikan kontribusi terhadap pembelajaran agama Islam yang lebih kontekstual dan bermakna. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran berbasis problem-based learning untuk mengembangkan keterampilan siswa abad 21 pada materi fikih. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan pembelajaran berbasis problem-based learning untuk mengembangkan keterampilan siswa abad 21 pada materi fikih. Yang ketiga yaitu bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembelajaran berbasis problem-based learning untuk mengembangkan keterampilan siswa abad 21 pada materi fikih. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan memahami penerapan pembelajaran berbasis problem-based learning untuk mengembangkan keterampilan abad 21 pada materi fikih. Yang kedua, untuk mendeskripsikan secara mendalam dampak penerapan pembelajaran problem-based learning terhadap pengembangan keterampilan abad 21. Dan untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk menggambarkan faktor pendukung dan penghambat penerapan pembelajaran berbasis problem-based learning. Selanjutnya untuk bab 2 atau kajian teori, yang pertama yaitu tentang model pembelajaran problem-based learning. Adapun pengertian problem-based learning yaitu model pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah nyata yang relevan dengan materi. Kemudian melibatkan siswa memecahkan masalah melalui tahapan ilmiah. Selanjutnya yaitu siswa belajar pengetahuan baru sekaligus keterampilan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya langkah-langkah problem-based learning menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menemukan masalah nyata. Selanjutnya menganalisis masalah. Yang ketiga mencari data atau pengetahuan yang relevan. Kemudian merumuskan solusi, kemudian mempresentasikan hasil pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Selanjutnya adapun tujuan dari problem-based learning yang pertama yaitu melatih siswa berpikir kritis, mandiri, belajar seumur hidup, kemudian mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sekaligus, dan yang terakhir yaitu membiasakan siswa memecahkan masalah. Adapun keunggulan dan hambatan yang dialami yaitu pertama, keunggulannya membuat siswa aktif belajar, membantu memahami konsep lebih mendalam,
melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan kreatif atau 4C. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran menjadi kontekstual dan bermakna. Adapun hambatannya, yang pertama membutuhkan waktu lebih lama. Siswa mungkin belum terbiasa belajar mandiri dan guru harus benar-benar menguasai materi dan metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu tentang keterampilan abad 21. Adapun pengertian dari keterampilan abad 21 yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses di era modern, meliputi keterampilan berpikir, berkomunikasi, berkolaborasi, kreativitas, literasi digital, dan menjadi warga global. Adapun relevansi keterampilan abad 21 dalam pembelajaran fikih. Yang pertama, membantu siswa mengaitkan materi fikih dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, membekali siswa agar dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir yaitu membantu siswa berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif. Kemudian untuk hubungan problem based learning dengan pengembangan keterampilan abad 21. Yang pertama, problem based learning memberikan ruang bagi siswa untuk belajar mandiri dan aktif, membantu siswa mengembangkan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan relevansi pembelajaran fikih dengan konteks sosial nyata. Adapun kajian penelitian yang terdahulu, yang pertama yaitu penelitian Abdul Muthalib tahun 2014, mana problem based learning meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Kemudian Wicaksan di tahun 2023, problem based learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD. Kemudian Sufinatin Aisida tahun 2017, problem based learning meningkatkan motivasi belajar fikih. Selanjutnya yaitu Marhamah Saleh 2013, problem based learning memudahkan pemahaman mahasiswa dalam fikih. Dan yang terakhir yaitu Siti Rusmayani tahun 2017, problem based learning berpengaruh positif pada hasil belajar fikih di MTSN. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu pertama, lokasi, di mana dalam proposal penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Salafiyah Karangtengah. Terus kemudian fokus pada keterampilan abad 21 di pembelajaran fikih. Selanjutnya yaitu pada bab 3. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yaitu jenis penelitian lapangan dan mendeskripsikan fenomena penerapan problem based learning secara mendalam. Untuk lokasi penelitian sendiri yaitu di Madrasah Aliyah Salafiyah Karangtengah, Warungping, Pemalang. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk mengurangi bias dan untuk mendalami data. Adapun untuk sumber data yaitu yang pertama data primer, observasi, wawancara dengan kepala sekolah, wakase kurikulum, guru PAI ataupun guru fikih, dan siswa. Dan adapun untuk data sekunder yaitu dokumen sekolah, karya tulis ilmiah, dan literatur yang relevan. Selanjutnya yaitu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama observasi partisipan, wawancara secara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi. Untuk teknik analisis data, yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk uji keabsahan data, yang pertama triangulasi sumber dan metode, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, auditing, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Mungkin demikian presentasi dari saya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.